Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadan nasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengawali perjumpaan dengan sebuah paparan berkaitan dengan mengapa manusia membutuhkan akidah, mengapa manusia memerlukan keyakinan dan keteguhan keimanan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita menelusuri sosok manusia yang utuh, ternyata manusia bukan hanya butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, tapi manusia itu sendiri membutuhkan jiwa yang tenang, ketenangan dan ketentraman hati, dan itu pun adalah bagian dari kebutuhannya. Secara tabiiyah, apabila dua kebutuhan ini, baik sandang, pangan, papan, ditambah lagi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa, maka lengkaplah sudah kebutuhan sebagai sosok manusia. Untuk itu manusia memiliki dua. Yang pertama itu adalah kebutuhan lahir dan yang kedua adalah kebutuhan batin. Dua kebutuhan inilah yang sama-sama harus dipenuhinya. Haus terhadap minuman dan juga lapar akan makanan, itu pun dialami oleh batin, di mana haus akan ketenangan dan perlu sekali terhadap memenuhi kebutuhan laparnya, dahaganya akan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan atau dua kebutuhan ini? Baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dua kebutuhan inilah yang harus dipenuhi oleh siapapun. Karena manusia secara utuh memiliki dua kebutuhan, dua aspek, aspek rohani dan aspek jasmani. Terkadang ketika seorang terpenuhi kebutuhan jasmaninya, melimpah ruah harta kekayaannya, justru malah bisa jadi mempengaruhi ketenangan hidupnya, ketentraman batinnya. Bisa jadi dia tidak tenang hanya karena melimpahnya. Dan
banyaknya harta, kekayaan. Tapi tentu saja orang yang saat dia tenang dan tentram pun ketika kebutuhan lahirnya tidak terpenuhi, tentu akan mengakibatkan adanya ketimpangan. Untuk itu, dua kebutuhan ini tidak bisa tidak, harus dipenuhi oleh manusia. Sementara manusia itu tidak bisa memenuhi dua kebutuhannya kecuali dipenuhi oleh sesama manusia. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Satu sama lain saling melengkapi. Dan ketika seorang membutuhkan sesuatu, maka apabila didapat dari orang yang memiliki kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang, maka seorang akan bisa saling melengkapi, bertawun dalam urusan-urusan memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dengan demikian, ketika seorang terpenuhi sandang, terpenuhi papan, terpenuhi juga pangannya, belum lengkap manakala batinnya, rohaninya tidak terpenuhi, jiwanya gelisah, ketentraman batinnya terusik, maka itu menjadi sebuah ketimpangan dan manusia akan gelisah serta tidaklah menjadi sosok manusia yang utuh. Tapi ketika sandang pangan papan terpenuhi, ketenangan batinnya, ketentraman rohaninya terpenuhi, maka lengkaplah sudah sosok manusia itu. Ada sebuah ilustrasi sederhana ketika seorang diadopsi oleh seorang yang lain. Sejak bayi dia diadopsi, ketika dia dewasa, dia mempertanyakan siapa sebetulnya orang tua yang sesungguhnya. Dia akan senantiasa gelisah dan dia senantiasa tidak tenang manakala ada orang yang membisikkan, baik berita yang dicari maupun yang datang dengan sendiri. Dia akan senantiasa ketenangannya terusik, ketentramannya itu terganggu. Terus saja berkecamuk dalam jiwanya, mempertanyakan dalam hati nuraninya, disama-samakan antara dirinya dengan kedua orang tua yang mengadopsinya. Di satu sisi barangkali ada kesamaan, di sisi lain ada perbedaan. Sementara informasi yang datang dengan sendirinya dan yang dicarinya tidak menenteramkannya. Yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi satu ganjalan yang ada pada diri orang itu, siapakah yang bisa dipercaya dalam memberikan informasi dan menerima informasi? Siapa sebetulnya orang tuaku yang sesungguhnya? Dari situ seorang akan terusik. Seorang tidak tenang dan tidak tentram. Dan sampai kapan ketenangan dan ketentraman itu terganggu? Maka inilah sebagai sebuah ilustrasi sederhana ketika kita mempertanyakan siapakah orang tua yang mengandung orang tua asli kami ini. Bisa jadi seumur hidup dia akan melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk bisa menenteramkan dirinya.
untuk mengetahui siapa orang tua yang sesungguhnya, kegelisahan itu tidak bisa diredamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan terus mencoba mengungkap misteri-misteri yang diharapkan bisa menenteramkan. Tapi lagi-lagi dia akan mempertanyakan kepada dirinya, siapakah informan yang memberikan informasi yang bisa dipercaya, yang bisa diyakini. Maka untuk itu seorang yang ingin mengetahui orang tua yang sesungguhnya, ingin mengenal wajah ayah dan ibu yang mengandungnya, ternyata seorang bisa gelisah hanya karena tidak mengenal kedua orang tuanya. Apalagi seorang manusia yang tidak mengenal siapa yang menciptakan dirinya, tidak mengetahui siapa Tuhannya, tentu saja dia akan lebih tergila-gila lagi. Yang tidak mengenal sosok kedua orang tuanya saja sampai tergila-gila. Dicarinya informasi ke sana kemari tanpa sepengetahuan orang tua adopsinya, orang tua asuhnya. Sementara orang yang tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang menciptakan dirinya, maka otomatis dia akan lebih tergila-gila lagi. Oleh karena itu, perlu juga dipertanyakan, siapa yang bisa dipercaya untuk menjelaskan siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan yang menciptakan kita? Maka tidak ada yang bisa diterima informasinya kecuali beriman kepada Nabi. Kecuali kita punya keyakinan bahwa hanya dari lisan Nabilah seorang bisa mendapatkan keyakinan bahwa siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Siapakah Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini adalah dua kalimat syahadat yang tidak bisa dipisahkan. Dari mana seorang tahu bahwa Tuhan yang menciptakan itu adalah Allah? Kalau bukan dari Nabi. Hanya Nabi yang bisa dipercaya apabila menyampaikan perkara-perkara gaib. Demikian juga hanya dari mulut seorang Rasul. Hal-hal yang seperti ini kita bisa menerimanya. Baru ketenangan dan ketentraman itu terbangun apabila beriman kepada Nabi. Karena informasi tentang Allah, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Kalau bukan dari Nabi, dari mana lagi? Jika tadi disebutkan seorang tidak akan tenang dan tidak tentram karena untuk menyeleksi siapa yang akan diterima sebagai informan yang bisa menjelaskan siapa kedua orang tuanya itu. Nah, inilah barangkali bagian dari ilustrasi sederhana bahwa seorang memerlukan akidah, memerlukan keyakinan, dan tidak ada keyakinan yang bisa menenteramkan kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup tanpa agama, tanpa akidah, otomatis tak ubahnya bangunan tanpa tiang.
Bisa dibayangkan bangunan tanpa tiang itu seperti apa. Maka akan berceceranlah dan akan porak-porandaklah bangunan tersebut. Jendela entah di mana. Dan bangunan itu tidak akan berdiri kokoh karena memang tidak ada tiang. Tapi dengan tiang yang kuat, yang kokoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru jendela bisa ditempelkan. Pintu pun akan diletakkan pada tempat yang amat tepat. Begitu juga semua perkakas-perkakas dan peralatan-peralatan itu akan menempel sehingga menjadi bangunan yang utuh. Bangunan yang sempurna. Tapi tanpa tiang tidaklah mungkin sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh. Maka dengan demikian ilustrasi seperti ini meyakinkan kita bahwa kita membutuhkan akidah. Kita memerlukan sebuah keyakinan yang bisa menenteramkan dan bisa dijadikan hujah, argumentasi dan alasan mengapa kita memerlukan akidah, memerlukan fondasi, memerlukan tiang yang bisa menempelkan semua alat-alat dan bahan-bahan bangunan yang tepat sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga sempurnalah sebuah bangunan itu. Memang ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Yang ada adalah seorang berimajinasi bahwa Tuhan itu ada. Sehingga ada kalimat manusia menciptakan Tuhan. Tuhan itu dicipta-cipta oleh manusia. Sehingga manusia itulah yang mengimajinasikan bahwa manusia itu mempunyai Tuhan. Dan Tuhan yang diimajinerkan itu ternyata hanya sebatas imajinasi saja. Sehingga kata-kata itu muncul bahwa manusia menciptakan Tuhan. Padahal Tuhan tidak menciptakan manusia. Ada orang yang mempunyai anggapan seperti itu. Akan tetapi hal itu terbantahkan. Mungkinkah manusia yang menciptakan Tuhan? Tidaklah mungkin. Manusia saja tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Manusia saja tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan semua manusia. Kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Sekarang disimpulkan bahwa manusia menciptakan Tuhan. Mana ada? Mana mungkin manusia itu menciptakan Tuhan? Sementara manusia saja untuk memenuhi kebutuhannya dibutuhkan atau dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Tapi kalau kalimat Tuhan ternyata tidak menciptakan manusia, boleh saja orang bicara begitu. Akan tetapi itu mesti dialamatkan kepada orang-orang yang menciptakan Tuhannya dari berhala. Ada seorang menciptakan Tuhan itu dari roti. Sehingga ketika dia lapar, Tuhan pun dimakannya. Karena Tuhan dibikin dari roti. Di zaman Nabi Nuh ada Suwa, ada Yagus, ada Ya'uq, ada Nasr. Semua itu Tuhan-Tuhan yang diciptakan dan dibikin oleh mereka. Di zaman jahiliyah ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu semua mereka ciptakan. Tapi bagi kaum muslimin hal itu tidaklah tepat. Kita
memerlukan keyakinan, kita memerlukan akidah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Quran mengatakan innama sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian yang memberi nama, juga nenek moyang kalian yang memberi nama. Sementara Lata, Hubal, Uzza, Manat, dia tidak merasa bahwa dirinya itu Hubal. Dia tidak merasa bahwa dirinya itu Manat. Akan tetapi kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dari informasi yang disampaikan oleh Nabi melalui wahyu yang turun kepadanya dan teruji serta terbukti. Ayatnya, suratnya bisa kita baca sampai Nabi yang menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini disampaikan kepada halayak bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan kita dan tempat semua makhluk itu bergantung. Tidak ada yang menyamainya serta tunggal di mana satunya itu tidak bisa dipecah dan juga esanya itu tidak bisa dihitung atau dipecah sedemikian rupa. Karena Allah itu Maha Esa. Allah yang menciptakan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu kalau bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutus Rasul. Rasul yang pertama adalah malaikat pun sering disebut utusan. Kemudian malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beriman kepada Allah sumbernya beriman kepada Nabi. Dan apabila seorang beriman kepada Nabi sudah pasti akan beriman kepada malaikat. Karena yang mengangkat Nabi itu adalah malaikat. Dalam arti malaikat yang menyampaikan wahyu untuk melantik ia sebagai seorang nabi. Dan apabila seorang sudah beriman kepada nabi dan malaikat, otomatis akan beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah. Dan apabila seorang sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk kepada Al-Quran, dia akan beriman kepada hari kiamat. Dan tentu saja akan beriman kepada qada dan qadar. Wujud beriman kepada malaikat, kita akan senantiasa hati-hati karena di kanan kiri kita ada pencatat amal. Seorang akan berhati-hati manakala beriman kepada hari kiamat karena setelah kematian akan ada kehidupan. Dan tentu saja kematian bukanlah merupakan kepunahan. Inilah berita-berita gaib yang tidak bisa menerima informasi ini dari siapapun kecuali dari seorang rasul, kecuali dari seorang nabi. Berbahagialah seorang muslim yang memiliki keyakinan dan mendapatkan konsumsi batin, konsumsi rohani yang cukup dengan nutrisi yang lezat dan nikmat.
diberi asupan gizi dari Nabi, diberi ayat-ayat Al-Quran yang menenteramkan, maka harta melimpah akan berkah dan ketentraman, ketenangan hati nurani seseorang akan terpenuhi. Dua kebutuhan ini yang akan dipenuhi oleh Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, ikhwatu iman, para pemirsa Persis TV, berbahagialah kita sebagai kaum muslimin yang terpenuhi kebutuhan jasmaninya berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rohaninya melalui informasi-informasi dari Nabi. Sandang, pangan, papan pun akan senantiasa didapatkan dari usaha dan kasab yang halal, karena Quran dan hadis memberikan tuntunan. Begitu juga keberadaan surga dan neraka, hisaban setelah kematian, ada kehidupan setelah mati, dan ada hari yang berkesudahan, di mana bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Sabtu, melainkan hari yang tidak ada lagi hari dan tidak ada lagi lanjutannya. Maka ini semua adalah konsumsi yang lezat dan nikmat, nutrisi yang menenteramkan baik lahir maupun batin. Inilah pentingnya manusia membutuhkan akidah dan keyakinan. Terakhir, sebagai sebuah realitas yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang anak SD usia 12 tahun. Sudah mulai informasi datang sendiri, ataupun dia mencari informasi. Dia lahir dari seorang ayah dan seorang ibu yang saat dia melahirkan, ternyata ibunya dan ayahnya itu berpisah. Ketika mereka itu berpisah, maka si anak ini diasuh dan dipelihara oleh ibu sambungnya. Ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai anak itu TK, SD, tidak terlalu banyak persoalan. Dan andai kata diberitahukan pun, dia tidak mengerti dan belum mengerti saat itu. Akan tetapi setelah dia kelas 6 SD, ternyata dia mulai gelisah. Dia ingin mengetahui siapa sebetulnya ibu yang sesungguhnya. Karena anak itu ternyata diberi sehari-hari itu informasi bahwa ibumu bukan ibu yang sekarang, melainkan ibumu itu adalah yang ada di kampung sana. Ibumu itu adalah begini, begini, begini. Sifat-sifatnya begini. Lalu mukanya begitu. Dulu itu ayahmu dengan ibumu bercerai dan lain sebagainya. Semua itu akan mengganggu ketenangan dan pikirannya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah selesai belajar di sekolah dasarnya, dia menelusuri, mencari ibunya. Sehingga dia terobsesi untuk senantiasa memeluk ibunya dan mengetahui ibu kandungnya. Lama-kelamaan anak tersebut diketahui ayahnya. Bahkan suatu saat hari Ahad sekolahnya itu libur.
dia keluar rumah sejak subuh dan pulang larut malam. Ayahnya saat itu memergokinya, "Dari mana kamu akhir-akhir ini terus-menerus keluyuran?" Akhirnya dia menyampaikan, "Ayah, kata orang-orang, aku ini mempunyai sosok seorang ibu yang bukan ibu yang ini ada pada saat sekarang di hadapanku. Melainkan ibu kandungku adalah ibu yang begini, yang begini, yang begini. Maka kalaulah memang itu, tolong ayah, aku pertemukan dengan ibu yang sesungguhnya." Si anak ini sampai tidak tenang dan tidak tentram. Belajarnya terganggu. Semua kehidupannya terganggu. Minumnya, makannya, sampai dia tidak mau makan. Karena tergila-gila ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Ayahnya pun ternyata belum bisa meyakinkan untuk menemukan ibu kandungnya karena ia kehilangan informasi. Dan ayahnya pun mesti meyakinkan informasi dari siapa. Apabila ayahnya dan anak tersebut bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Ternyata dicarinya informasi kepada orang-orang yang terdekat dengan ibu kandungnya. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Akhirnya didapat informasi itu dan si anak itu dipertemukan kepada ibu yang sesungguhnya, ibu aslinya, ibu kandungnya. Dan apa yang terjadi? Begitu bertemu, ternyata dipeluknya. Keduanya menikmati pertemuan tersebut. Inilah seorang yang tidak mengetahui siapa ibu kandung, siapa ibu asli. Sampai tergila-gila. Apalagi sosok manusia. Jika tidak mengenal siapa Tuhannya, maka dia tentu akan tergila-gila. Ketenangannya terusik. Ketentramannya terganggu. Sandang pangan papannya pun tentu akan terganggu pula. Berserakanlah bangunan tersebut. Tidak akan menjadi bangunan yang utuh. Jasmani dan rohaninya tidak akan juga utuh. Oleh karena itulah berkat akidah, berkat keyakinan yang kokoh, yang dikonsumsi dari seorang nabi dan diterima dari seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmaninya maupun rohaninya, selamat dunia dan akhiratnya. Berbahagialah kita semua mempunyai itu. Dan itu adalah kelezatan akidah. Dan kenikmatan kita memiliki keyakinan dan keteguhan ketauhidan. Mudah-mudahan sedikit paparan ini bisa memberikan nutrisi bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.